Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Putri Lestari dengan NIM A11 2023 15257 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya dengan judul Klasterisasi Wilayah Rawan Korupsi di Indonesia menggunakan algoritma K-means berbasis indikator multivariat. Selanjutnya yaitu latar belakang. Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan di Indonesia. Meskipun lembaga seperti KPK telah aktif, kasus korupsi ini terus terjadi di berbagai daerahnya. Untuk itu, dibutuhkannya pendekatan berbasis data yang mampu memetakan wilayah rawan korupsi, sehingga strategi pencegahan bisa lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu K-means clustering. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kerawanan korupsi, lalu menghasilkan klasifikasi wilayah dalam 3 klaster, yaitu risiko tinggi, sedang, dan rendah, serta selanjutnya yaitu memberikan acuan bagi lembaga pengawas untuk prioritas intervensi. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya data yang digunakan bersifat numerik dan bisa diukur secara statistik. Sifat eksploratif berarti peneliti ini bertujuan menjadikan pola dan pengelompokan yang belum diketahui sebelumnya, bukan menguji hipotesis. Metode utama yang digunakan adalah K-means clustering, yaitu algoritma unsupervised learning dalam data mining yang bertujuan mengelompokkan objek ke dalam klaster berdasarkan kemiripan data. Dalam konteks ini, objeknya adalah 34 provinsi di Indonesia tersebut, dan tujuan utamanya adalah mengelompokkan provinsi ke dalam klaster rawan korupsi. Lalu, proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dan tools seperti berikut. Python digunakan untuk proses klasterisasi atau menggunakan pustaka seperti Scikit-learn. Lalu ada Google Sheet dan Microsoft Excel untuk menyusun datanya dan proses awal pre-processing. Selanjutnya, ada proses dan hasil klasterisasi. Sebelum data diproses dengan algoritma K-means, dilakukan beberapa tahapan persiapan, yaitu normalisasi data dengan metode min-max scaling, atau mengubah nilai setiap variabel ke rentan 0 sampai 1 agar semua variabel punya skala yang sama dan tidak ada yang mendominasi. Selanjutnya, menangani data kosong jika ada, biasanya dengan mengganti nilai kosong seperti rata-rata atau median. Selanjutnya, menyusun data provinsi dalam bentuk tabel numerik siap diproses. K-means membutuhkan jumlah klaster yang ditentukan di awal. Untuk mencari nilai K terbaik, digunakan 2 metode, yaitu elbow method mengukur total kesalahan dalam klaster menunjukkan jumlah klaster optimal. Selanjutnya ada Sill-Houghton score, yaitu mengukur seberapa baik objek cocok dengan klasternya. Nilai mendekati 1 berarti klaster yang terbaik. Yang terakhir, hasil terbaik diperoleh pada K sama dengan 3 dengan Sill-Houghton score sama dengan 0,63 yang dianggap cukup baik. Nantinya, hasil klasterisasi menjadi ada 3 klaster. Klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Klaster 1, risiko tinggi. Ciri-cirinya jumlah kasus banyak, kerugiannya besar, namun opini audit buruk. Eksekusi keputusannya juga rendah. Contohnya ada di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Sumatera Utara. Lalu ada klaster 2, yaitu risiko sedang. Ciri-cirinya nilai indikator moderat. Contohnya ada di Provinsi Banten, Kalimantan Timur. Yang terakhir ada klaster 3, risiko rendah. Ciri-cirinya kasusnya sedikit, opini auditnya baik, eksekusi hukumnya juga tinggi. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa algoritma K-means dapat digunakan untuk mengklasifikasi provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat kerawanan terhadap korupsi. Model ini menghasilkan 3 klaster yang mencerminkan wilayah dengan risiko tinggi, sedang, dan rendah.
Hasil klasterisasinya juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun prioritas pengawasan, pengalokasian auditor, dan strategi pencegahan berbasis wilayah. Terus, disarankan menambahkan variabel sosial ekonomi dan membandingkan hasilnya dengan metode clustering lainnya seperti DB scan atau hierarchical clustering untuk meningkatkan validitas hasil. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas banyaknya kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.